Shalom. Kembali lagi kita bertemu di awal bulan April, Rabu tanggal 8 tahun 2020. Sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, mari membuka hati untuk menerima sapaan firman Tuhan saat ini dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu saat ini atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh memungkinkan kami berada lagi di bulan yang baru, di bulan April ini. Kami bermohon kepadamu, hadirlah bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Ketika firman-Mu akan disampaikan, diberitakan di tengah-tengah kehidupan kami yang berada dalam keadaan yang terpuruk, ketika kami harus di rumah kami masing-masing diisolasikan saat ini. Tuhan, biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan, dan kiranya firman-Mu saat ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang memberi kesejukan dan kenyamanan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Demikian. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu punya pengalaman masing-masing ketika dibully, dipermalukan orang lain, rasa sakit, kecewa, marah, benci, dendam ada dalam diri kita karena tidak menerima diperlakukan demikian. Kita mulai merancang bagaimana membalas orang yang memperlakukan kita, supaya orang itu pun mengalami hal yang sama. Melalui pembacaan saat ini dalam kitab Markus pasal 15 ayat 23 dan 24, apa yang dialami Tuhan Yesus di Bukit Golgota, yang berarti tempat tengkorak, merupakan penderitaan yang besar, pun penghinaan yang besar. Dan itulah makna salib yang terdalam yang seharusnya ditanggungkan kepada kita manusia, bahwa Dia harus dipermalukan di depan orang banyak oleh ahli-ahli Taurat, tua-tua agama, imam-imam kepala, dan saat ini oleh tentara Romawi. Dia diperlakukan melebihi penjahat, padahal dia tidak bersalah. Dia disesah,
dicambuk habis-habisan, dipikulkan salib, pada akhirnya disalibkan sampai mati. Bahkan tentara-tentara Romawi punya rencana selain penderitaan mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para serdadu ternyata tidak berhenti mengolok-olok Yesus, bahkan sampai di tempat di mana dia akan disalibkan, yakni di Golgota. Bahkan mereka tega meminumkan anggur bercampur dengan mur kepadanya. Tetapi Yesus menolaknya. Akibatnya, dia harus disalibkan dengan tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib. Di atas kayu salib itu juga dia dipermalukan dan direndahkan. Belum puas dengan apa yang mereka lakukan, bagi Yesus mereka tega membagi-bagikan pakaiannya dengan cara membuang undi atasnya, sehingga Yesus benar-benar dipermalukan secara total. Hal ini menjadi penggenapan dan nubuat Nabi. Sungguh sangat menyedihkan karena Yesus harus mengalami semuanya. Dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa mengalami kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 3 menguatkan firman-Nya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kepada kita saat ini, marilah kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, jalan yang dikehendakinya. Jangan lagi kita mempermalukan dia dan menyalibkan dia untuk kedua kalinya. Tetapi ketika kita berada di rumah kita masing-masing, oleh karena memutus mata rantai beredarnya COVID-19 atau virus corona, marilah kita bertekad untuk hidup seperti Yesus. Dalam kerendahan hatinya sebagai hamba, dia mampu mengampuni dan mengasihi kita, umat-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga perenungan firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan jika ada saran buat pelayanan ini, dapat menuliskannya dalam kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.